Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Aprilia Saputri dari kelas SMC NIM 1021968. Saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha, bank, dan juga asuransi. Yang pertama adalah sewa guna usaha, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara bertahap. Yang selanjutnya, dasar hukumnya, kegiatan leasing ini secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan, Perindustrian, dan juga Menteri Perdagangan nomor 122 MK 42/1974 dan juga nomor 32 MSK 274 dan nomor 30 KPB 174 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing, yaitu seperti yang pertama, lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua, lese adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga, supplier, yaitu pedagang untuk menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lese, dan dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, asuransi merupakan perusahaan yang menanggung resiko terhadap jenis-jenis perusahaan leasing. Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, independent leasing merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier untuk dileasingkan. Selanjutnya, captive lessor. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka lesekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuannya yaitu untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang toko tersebut. Selanjutnya, lese broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lese untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dilesekan. Jadi, dalam hal ini, lese broker hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lese. Yang selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246 disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk menggantikan kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya, dasar hukum asuransi. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi untuk perusahaan asuransi sebagai imbalan. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi juga diatur dalam 5 peraturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, bahwa undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala kegiatan asuransi di pemerintah sebelumnya.
Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bab 9 pasal 246. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1922. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 247 KUHD menyebutkan tentang 5 jenis asuransi, yaitu asuransi terhadap kebakaran, bahaya hasil pertanian, kematian atau asuransi jiwa, dan asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan, dan yang terakhir asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai. Baik, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Hak dari penanggung yaitu menerima premi, menerima pemberitahuan dari tertanggung. Penanggung berhak meminta keterangan yang lengkap dan benar kepada tertanggung yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan kepadanya. Yang ketiga, memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal ataupun gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. Yang keempat, melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain. Yang kelima, memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. Selanjutnya, kewajiban dari penanggung. Yang pertama, memberikan ganti rugi atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Yang kedua, menandatangani serta menyerahkan polis kepada pihak tertanggung. Selanjutnya, hak tertanggung. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung. Menentukan agar polis segera diserahkan oleh penanggung. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjadi dalam polis. Selanjutnya, kewajiban tertanggung. Yang pertama, membayar premi kepada penanggung. Yang kedua, memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan. Yang ketiga, mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap objek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Yang keempat, memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa objek yang diasuransikan beserta usaha pencegahannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar atau hukum asuransi dan juga jenisnya polis. Yang pertama, prinsip hukum asuransi yaitu kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum serta masuk dalam kategori layak. Yang kedua, itikat baik. Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai sesuatu akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Objek yang mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Yang keempat, ganti rugi. Suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam berupa menempatkan pertanggungan dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang selanjutnya, pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Poin selanjutnya, kontribusi, yaitu bila
pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Jenis-jenis polis. Berikut ini beberapa jenis polis asuransi yang umumnya terdapat dalam suatu perusahaan asuransi, yaitu polis kendaraan bermotor, perjalanan, asuransi kesehatan, jiwa, asuransi rumah sakit, polis ditaksir, polis tidak ditaksir, polis resiko, perang, dan juga polis FEM. Bab yang ketiga yaitu bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana, mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya, jenis dan fungsi dari bank tersebut. Jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu bank umum, bank pengkreditan rakyat. Jika berdasarkan kepemilikannya, yaitu milik pemerintah dan juga bank milik swasta. Jenis bank berdasarkan status, yaitu bank devisa dan juga non-devisa. Jenis-jenis bank berdasarkan cara menentukan harga, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Fungsi dari bank yaitu sebagai lembaga kepercayaan, sektor moneter, dan sektor real. Tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu bank menawarkan berbagai macam jasa di samping dalam melakukan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana. Bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Di sini ada 5 produk bank yang sering digunakan, yaitu tabungan, giro, deposito, kredit, dan juga layanan jasa. Poin selanjutnya yaitu kebanksentralan atau tujuan dari bank. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah penyangkutan stabilitas nasional dan mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Berikut tugas pokok dan peranan Bank Indonesia. Tugas pokok dari Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelaksanaan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral digolongkan sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lain, kecuali buat hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang. Sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijakan moneter. Di Indonesia, peran Bank Sentral diemban Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berperan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Peran ini yang juga menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.